Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan panjang vektor dalam ruang dan jarak antara dua titik di R3. Nah, coba perhatikan penjelasan di bawah. Jika vektor A terletak di dalam ruang, sehingga vektor A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, maka terlihat pada gambar panjang vektor A ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Di sini ada panjang vektor A. Kalau bicara masalah panjang, dia menggunakan akar kuadrat ya. Jadi panjang vektor A sama dengan akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 3. Nah, misalkan vektor P, XP, YP dengan ZP, dan vektor Q, XQ, YQ, dan ZQ. Dia terdapat dua titik dalam ruang dimensi 3. Maka jarak antara dua titik tersebut adalah panjang vektor PQ. Nah, ini kan sebuah komponennya ya, komponen dari vektor P dengan vektor Q. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, dia kan sesuai rumus ya. Nah, sesuai kalau menggunakan dua titik kan kemarin Ibu sudah jelasin di R2-nya ya, kalau menggunakan dua titik. Ini kan dua titik. Dua titik terdapat tiga komponen. Nah, untuk pertama akar XQ dikurangi XP. XQ dikurangi XP dipangkatkan 2 ditambah YQ dikurang YP ditambah ZQ dikurang ZP pangkat 2. Jangan lupa pangkat 2-nya ya. Nah, sekarang masuk pada contoh soal. Tentukan jarak antara dua titik vektor A 5, 2, 1 dan vektor B 3, 4, 4 dan panjang vektor A. Berarti ada dua penjelasan atau jawaban yang harus kita kerjakan karena di sini ada juga panjang vektor A. Nah, langkah pertama kita selesaikan yang panjang vektor A dengan vektor B. Nah, sesuai rumus tadi, kita perhatikan dulu yang terlebih dahulu itu adalah titik B. Sesuai rumus ya. 3 dikurang 5. Makanya di sini 3 dikurang 5 pangkat 2. Yang duluan itu jangan lupa titik B dulu ya, baru titik A. Berarti titik B dikurangi dengan titik A gitu. 3 dikurang 5 pangkat 2. Terus ditambah 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 pangkat 1. Pangkat 2, pangkat 2. Kemudian yang selanjutnya ditambah 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 pangkat 2. Baru setelah itu jangan langsung dipangkatkan ya, dikurangi dulu ini baru dipangkatkan. 3 dikurang 5 min 2 pangkat 2. 4 dikurang 2 2 pangkat 2. 4 dikurang 1 3 pangkat 2. Baru setelah itu dipangkatkan atau dikuadratkan. Min 2 pangkat 2 positif 4. 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 2 9. Jadi setelah itu dijumlahin 4 ditambah 4 ditambah 9 hasilnya akar 17. Nah, kalau akar 17 bisa disederhanakan enggak? Sulit ya. Jadi cukup sampai di sini aja hasilnya. Tapi kalau bisa disederhanakan, tapi kalau nggak bisa berarti cukup sampai di sini. Nah, sekarang kenapa ada panjang vektor A-nya lagi? Kan ini ada soalnya dan panjang vektor A. Nah, nanti kalau ada soalnya bentuknya seperti ini tapi tidak ada pertanyaannya lagi di sini, berarti kalian cukup jabarin sampai di sini sesuai soalnya. Tapi oleh karena ada soalnya dan panjang vektor A, berarti ada lagi penjelasannya di bawah. Nah, sekarang panjang vektor A, yang ditanya panjang vektor A. Nah, di sini Ibu sebenarnya di sini A ya, bukan P. Jadi panjang vektor A yang mana? Oh, ini. Vektor A kan. Nah, coba di sini panjang vektor B berarti yang ini. Tapi di sini soalnya panjang vektor A, maka di sini yang ini. 5 2 1 berarti 5 2 1 dipangkatkan 2 ya. Jadi masing-masing 5 pangkat 2 25. 2 pangkat 2 4. 1 pangkat 1 pangkat 2 1. Hasilnya akar 30. Akar 30 juga sulit untuk disederhanakan. Sekarang lanjut. Untuk vektor satuan di R3. Misalkan vektor A
ada komponennya itu Z, X, Y, Z. Vektor satuan dilambangkan dengan anak panah yang berbentuk sudut ke bawah ya kalau vektor satuan. Ditentukan. Nah, di R2 ada kan penjelasan yang bentuk vektor satuan, yang vektor sesudah vektor posisi itu ada vektor satuan. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi terdapat rumusnya ini, vektor satuan A yaitu A dibagi atau per panjang vektor A sama dengan 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikali dengan X, Y, Z. Nah, misalkan ada soalnya seperti ini. Tentukan vektor satuan P. Vektor satuan P-nya min 2, 6, 9. Ini adalah nilai X, Y, Z. Nah, jawab sesuai rumusnya ya, kita gunakan rumus ini. Nah, nilai panjang vektor P-nya adalah, nah sesuai rumus, tinggal kita langsung masuk yang ini aja, nggak perlu dijabar. Boleh juga tulis ini, tapi ibu langsung masuk di sini. Untuk vektor P-nya, nilai X kuadratnya kan min 2 ini kan, nilai Y kuadratnya 6, makanya 6 kuadrat. Kemudian nilai Z kuadratnya 9. Ini ya, tinggal dimasukin sesuai rumus aja karena ini nih. Nih. Kemudian baru dipangkatkan. Nah, min 2 pangkat 2 kan 4. 6 pangkat 2 36, 9 pangkat 2 81. Nah, akar dari itu tinggal dijumlahin 4 tambah 36 tambah 81 hasilnya akar 121. Nah, akar dari 121 itu berapa ya? 11 kali 11 kan? Akar jadinya 11. Jadi akar 121 hasilnya 11. Nah, kalau sudah bentuknya seperti itu, baru dikalikan ini. Hasil dari X kuadrat ini, hasil dari X kuadrat Y kuadrat ditambah Z kuadrat ini kan 11 kan? Jadi 1 per 11 ini. 1 per 11. Sebenarnya ini akar ya, bukan X kuadrat Y kuadrat saja, tapi ini akar. Ibu lupa taruh akarnya di sini. Akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat gitu ya. Nah, nilainya ini kemudian jadi vektor P 1 per 11. Sesuai rumus ini, nilai akarnya ini kan sudah hasilnya ini. Jadi 11, 1 per 11, baru dikalikan X, Y, Z. Nah, X, Y, Z. Nah, kalikan 1 per 1. 1 per 11 dikali min 2, hasilnya min 2 per 11. Kemudian 1 per 11 dikali 6 per 11. 1 per 11 dikali 9 per 11. Itu aja, gampang kan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.